Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pagi itu, Darto mendorong gerobak baksonya menyusuri jalanan perumahan pinggiran kota. Gerobak kayu itu sudah ia pakai selama hampir 2 tahun. Berkeliling dari gang ke gang sambil meneriakkan, "Bakso-bakso panas-panas!" Di belakangnya Sari, istrinya, berjalan pelan sambil membawa termos berisi kuah dan kotak kecil berisi sambal serta bumbu. Mereka sudah terbiasa hidup sederhana. Tinggal di rumah kontrakan sempit, makan seadanya, dan tidur di atas tikar tipis. Tapi bagi Darto dan Sari, usaha bakso keliling itu adalah harapan mereka satu-satunya. Tak ada modal besar, tak ada jaringan, hanya mengandalkan rasa dan kejujuran. Awal-awal usaha mereka sepi, 1 atau 2 mangkok terjual, selebihnya mereka makan sendiri. Kadang harus buang karena basi. Darto sering merasa gagal, apalagi jika pulang hanya membawa uang recehan. Tapi Sari selalu menguatkannya. "Yang penting halal, Mas. Gusti Allah pasti lihat usaha kita," katanya sambil mengelap keringat. Suatu sore, seorang ibu yang sedang menyapu halaman mencium aroma kuah bakso mereka. Ia memanggil Darto mencicipi 1 mangkok, lalu memanggil anaknya. Sejak hari itu, sang ibu jadi pelanggan tetap. Dari mulut ke mulut, rasa bakso buatan Sari mulai dikenal warga sekitar. Kuahnya gurih, baksonya kenyal, sambalnya pedas pas. Dalam beberapa bulan, pendapatan mereka perlahan naik. Mereka bisa menyewa tempat lebih besar untuk mengolah bahan, bahkan mulai menabung untuk beli meja bekas. Setiap pagi, Darto tetap berkeliling, tapi siang dan malam mereka mulai buka lapak di depan minimarket kecil. Suatu malam, saat warung mereka ramai dikunjungi pembeli, seorang pria paruh baya berdiri di seberang jalan sambil mengamati. Pria itu adalah Pak Jaiman, pedagang bakso yang sudah lebih dulu membuka warung di sekitar situ. Ia dikenal galak dan jarang senyum. Ia datang menghampiri Darto setelah pembeli mulai sepi. "Mas Darto ya? Hebat juga, cepet banget laku," katanya. Tanpa senyum, Darto tersenyum sopan. "Alhamdulillah Pak, ya ini juga baru ramai belakangan." Pak Jaiman menyalakan rokoknya. "Saya sudah 12 tahun di sini. Dulu juga sepi, tapi saya bisa tahan karena tahu caranya. Kalau kamu mau, bisa saya ajari. Kita kerja sama saja bagi hasil." Darto agak bingung. "Maksudnya Pak, kamu ikut sistem saya saja, nggak usah repot-repot cari bahan. Kuah, bakso, semua dari dapur saya. Kamu tinggal jualan. Untungnya kita bagi 2, lebih hemat tenaga." Sari yang mendengar dari balik gerobak langsung menghentikan langkah. Ia keluar dan berdiri di samping Darto. "Maaf Pak," ucap Sari sopan. "Kami sudah biasa olah sendiri. Jadi mungkin untuk sekarang belum bisa ikut." Pak Jaiman menatap keduanya beberapa detik, lalu mengangguk pendek. "Ya sudah kalau begitu. Tapi kalau suatu saat kalian kesulitan, saya masih bisa bantu. Ingat itu." Setelah pria itu pergi, Darto menarik napas panjang. "Kok rasanya nggak enak ya, Dik?" Sari mengangguk. "Kita jalan sendiri aja, Mas. Rezeki masing-masing orang beda." 2 bulan setelah kejadian itu, warung Darto dan Sari semakin ramai. Mereka tak lagi jualan keliling karena pembeli lebih banyak datang langsung ke warung. Beberapa karyawan toko di sekitar jadi pelanggan tetap. Bahkan ada sopir angkot yang setiap malam mampir. Uang tabungan mereka cukup untuk memperluas warung dengan tambahan 2 meja dan kursi plastik. Mereka juga mengganti banner nama warung yang tadinya pakai spanduk lusuh jadi lebih layak. Sari mulai memperkerjakan 1 pembantu dapur untuk membantu mengaduk kuah dan mencuci mangkok. Namun di tengah keberhasilan itu, tetangga sebelah mereka, warung bakso milik Pak Jaiman, mulai terlihat sepi. Dari 5 meja yang disediakan, seringkali hanya 1 yang terisi. Kadang tidak ada sama sekali. Beberapa pembeli mengaku beralih ke warung Darto karena rasanya lebih pas dan harganya jujur. Meski begitu, Darto dan Sari tak pernah bersikap sombong. Setiap pagi, mereka tetap belanja bahan baku di pasar dengan ramah, menyapa pedagang lain, dan menjaga sikap.
Mereka tak pernah menyindir atau membandingkan dagangannya dengan siapapun. Suatu hari, saat Sari sedang menata bahan baku di dapur, seorang tukang sayur bertanya, "Mbak tahu nggak, kemarin Pak Jaiman marah-marah di pasar. Katanya ada yang main kotor karena warungnya jadi sepi." Sari hanya tersenyum. "Saya nggak tahu, Bu. Mungkin lagi kurang rejeki aja." Hari-hari berikutnya semakin baik bagi mereka. Pelanggan makin banyak, bahkan ada yang datang dari luar daerah karena mendengar kabar dari media sosial lokal. Ada yang bilang bakso Darto punya rasa yang khas dan bikin nagih. Namun dalam hati kecilnya, Darto mulai khawatir. Ia ingat ajakan Pak Jaiman dulu. Ia tahu, kadang keberhasilan bisa mengundang rasa iri. Tapi ia juga yakin, selama mereka jujur dan tidak menyakiti siapapun, mereka akan tetap dilindungi. Malam itu setelah pelanggan terakhir pulang, Darto duduk di bangku depan warung sambil minum teh. Sari duduk di sebelahnya, menyandarkan kepala di bahu suaminya. "Mas," katanya lirih, "besok kita sedekah aja yuk. Beliin nasi bungkus buat tukang sampah dan tukang parkir." Darto mengangguk. "Bagus itu, jangan sampai kita lupa waktu. Kita masih jalan kaki bawa gerobak." Warung kecil itu kini penuh harapan. Tapi tanpa mereka sadari, dari seberang jalan, sepasang mata memperhatikan mereka dalam gelap, mata yang tidak suka melihat orang lain bahagia terlalu cepat. Pagi itu, Darto sudah bersiap seperti biasa. Ia dan Sari berangkat ke pasar lebih awal, membeli daging segar, tulang sapi, bawang, dan bahan-bahan lain. Semua mereka pilih sendiri, memastikan kualitasnya baik. Sesampainya di dapur warung, mereka mulai mempersiapkan adonan bakso, merebus tulang untuk kaldu, dan menyiapkan bumbu. Warung mulai buka pukul 10 pagi. Beberapa pelanggan setia sudah menunggu. Mereka duduk sambil mengobrol ringan, menantikan pesanan. Sari menyendok bakso ke mangkuk, menuangkan kuah panas, menaburkan bawang goreng, dan menyerahkan ke pembeli. Namun setelah suapan pertama, salah satu pelanggan mengerutkan dahi. "Bu Sari, kok rasanya aneh ya?" katanya sambil mencecap. Lidah Sari terkejut. "Aneh gimana Pak? Kayak ada bau amisnya gitu." "Nggak kayak biasanya." Pelanggan lain yang juga sudah makan ikut bersuara. "Iya Bu, kuahnya agak aneh. Kayak bau anyir." Darto langsung memeriksa panci kuah. Ia mencium baunya, tapi menurutnya masih normal. "Tapi ini tadi baru saya bikin, Pak. Dagingnya juga baru beli di pasar." Pelanggan-pelanggan mulai gelisah. Beberapa meninggalkan mangkuknya tak dihabiskan. Ada yang memilih minta dibungkus untuk dibawa pulang. Namun sebagian besar tampak kecewa. Warung yang biasanya ramai dengan senyum pelanggan kini terasa canggung. Setelah warung tutup siang itu, Darto dan Sari duduk berdua di dapur. "Aneh, Dik. Padahal semua bahan segar. Aku juga nggak cium bau aneh," kata Darto. Sari mengangguk masih bingung. "Apa airnya ya Mas? Atau bumbunya?" Darto menggeleng. "Air juga baru beli tadi." "Nggak mungkin." Mereka mencoba mencicipi sisa kuah di panci. Rasanya biasa saja bagi mereka. Tidak ada bau aneh seperti kata pelanggan. Tapi Darto mulai khawatir. "Besok kita coba ganti semua bahan. Kalau masih ada yang aneh, berarti ada yang salah." Keesokan harinya, mereka membeli semua bahan dari pasar berbeda. Mereka ganti daging, tulang, bahkan bumbu. Sari membersihkan semua peralatan dapur dengan air panas. Mereka lebih teliti dari biasanya, berharap rasa aneh itu tak terulang. Warung kembali buka. Pelanggan mulai datang, kebanyakan pelanggan setia yang ingin mencoba lagi. Sari menyiapkan mangkuk pertama dengan hati-hati. Saat pelanggan mencicipi, Darto mengamati dari balik gerobak. Namun, pelanggan itu tiba-tiba berhenti mengunyah. Wajahnya berubah. "Bu, ini kenapa baunya kayak bangkai ya?" katanya pelan. Darto mendekat. "Serius Pak?" "Iya Mas, bukan cuman amis, ini bau kayak bangkai tikus, saya nggak kuat." Pelanggan itu langsung berdiri meninggalkan mangkuknya. Pelanggan lain yang mendengar mulai saling bisik. Beberapa mundur dari antrian. Ada yang mencium kuah sebelum makan, lalu meletakkan sendoknya. "Aduh, kok gini ya?" bisik seorang ibu. "Jangan-jangan pakai daging nggak bener." Celetuk yang lain.
Kabar itu cepat menyebar. Seorang pelanggan memotret mangkuk bakso dan mengunggahnya ke media sosial. Bakso langganan mendadak bau aneh. Jangan-jangan pakai daging aneh-aneh, tulisnya. Darto mulai panik. Ia segera mengosongkan panci kuah. Sari menutup warung lebih awal. Mereka duduk berdua di bangku dapur diam. "Mas, kok bisa begini? Padahal tadi kita udah ganti semua bahan," kata Sari pelan. Darto menunduk, wajahnya murung. "Aku juga nggak ngerti, Dik. Rasanya biasa aja pas kita cicipi. Tapi kok mereka bilang bau bangkai?" Sore itu mereka berdua kembali ke pasar untuk bertanya ke penjual daging langganan. Penjual daging memastikan semua dagangannya segar. "Tak ada masalah dengan stok hari itu. Mas Darto, saya juga jual ke warung lain. Nggak ada yang komplain," kata si penjual. Darto makin bingung. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus berpikir. Sesampainya di rumah, Sari menunjukkan pesan di ponselnya. "Mas, lihat ini." Darto membaca pesan itu. Katanya ada tetangga warung yang bilang, "Bakso kita pakai daging tikus, Mas." Darto kaget. "Siapa yang ngomong begitu?" "Nggak tahu. Katanya dari pembeli yang dengar dari orang warung sebelah," kata Sari. Darto berdiri gelisah. "Ini fitnah, Dik. Kita nggak pernah pakai bahan aneh-aneh." Sari mendekat, menggenggam tangan suaminya. "Sabar, Mas. Mungkin ini ujian." Namun malam itu, pikiran Darto tak tenang. Fitnah itu mulai menyebar. Beberapa pelanggan tetap mengirim pesan, menanyakan kebenaran rumor. Ada yang terang-terangan bilang mereka tidak berani makan lagi. Keesokan harinya, warung lebih sepi. Hanya 1-2 orang datang, itu pun terlihat ragu. Seorang anak muda bahkan masuk hanya untuk bertanya, "Mas, bener ya baksonya pakai daging?" "Tikus?" Darto menatapnya sedih. "Nggak, Dek, semua bahan segar. Kami nggak pernah pakai daging aneh." Anak muda itu mengangguk, tapi tetap pergi tanpa memesan. Sari duduk di bangku menatap warung yang kosong. "Mas, aku takut. Kok semua ini tiba-tiba begini?" Darto mendekat. "Aku juga, Dik, kayak ada yang nggak beres. Tapi apa?" Malam, tuh, ketika mereka menutup warung, seorang tukang becak tua lewat di depan. Tukang becak itu berhenti menatap warung mereka. "Warungmu sepi ya, Le?" tanyanya pelan. Darto tersenyum kecil. "Iya, Pak. Nggak tahu kenapa. Katanya rasa bakso kami aneh, padahal kami bikin biasa." Tukang becak itu mengangguk pelan. "Hati-hati, Le. Kadang bukan cuma tangan yang bekerja, ada yang lain yang ikut campur." Darto menatap tukang becak. "Itu lama. Maksudnya, Pak?" Tukang becak itu hanya tersenyum samar. "Besok kalau sempat ceritain ke aku. Mungkin aku bisa bantu lihat." Darto mengangguk perlahan. "Terima kasih, Pak." Saat tukang becak itu mengayuh becaknya pergi, Darto memandangi punggungnya yang menjauh dalam gelap. Ada sesuatu dalam ucapan orang tua itu yang membuat dada Darto terasa sesak. Campuran antara harapan dan ketakutan. Sementara itu, di seberang jalan, lampu warung Pak Jaiman masih menyala. Dari balik kaca, sesosok pria memperhatikan mereka sambil menyeringai pelan. 2 hari setelah warung sepi, Sari mulai mengeluh tidak enak badan. Awalnya hanya pusing dan sedikit demam. Darto menyuruhnya beristirahat, sementara ia membereskan dapur. Namun keesokan paginya, kondisi Sari memburuk. Tubuhnya panas dingin, keringat dingin membasahi wajahnya. Matanya terlihat sayu, bibirnya pucat. "Dik, kamu kenapa?" tanya Darto cemas sambil meletakkan telapak tangannya di dahi Sari. Terasa panas. "Kita ke dokter ya." Sari hanya mengangguk lemah. Darto segera membawanya ke klinik terdekat. Di ruang periksa, dokter memeriksa suhu tubuh, tekanan darah, dan mengambil sampel darah. Setelah menunggu beberapa saat, dokter kembali dengan hasil. "Semua normal, Pak Darto. Tidak ada infeksi, tidak ada tanda-tanda penyakit serius. Mungkin hanya kelelahan." "Saya beri obat penurun panas dan vitamin," kata dokter. Darto mengangguk meski hatinya tidak tenang. Ia membawa Sari pulang. Malamnya Sari mulai mengigau. Bibirnya komat-kamit seperti berbicara dengan seseorang. Kadang suaranya pelan, kadang keras.
Darto mencoba membangunkannya, tapi Sari tetap gelisah. "Mas, tolong, jangan dekat-dekat," ucap Sari dalam tidurnya, nadanya ketakutan. Darto mengguncang tubuh istrinya. "Dik, bangun Dik." Sari terbangun dengan napas tersengal. Wajahnya pucat, matanya menatap kosong. "Mas, dia ada di sini," bisiknya pelan. "Siapa Dik?" tanya Darto, bingung. Sari menunduk, tak menjawab. Tubuhnya gemetar. Malam itu, Darto duduk di samping ranjang, menjaga istrinya yang terus gelisah. Keesokan harinya, kondisi Sari makin lemah. Sulit makan, hanya meneguk sedikit air. Tubuhnya mulai kurus. Setiap malam, ia selalu terbangun dengan teriakan. Kadang menunjuk sudut kamar, kadang menutup wajahnya sambil menangis. Dia mengintip dari sana, Mas," kata Sari sambil menunjuk ke pojok kamar. Darto menoleh tapi tak melihat apa-apa. Hatinya semakin was-was. Obat dari dokter sudah diminum sesuai anjuran tapi tak ada perubahan. Justru Sari makin melemah. "Mungkin ini bukan sakit biasa," gumam Darto. Ia teringat ucapan tukang becak tempo hari. Esoknya Darto membawa Sari ke pengobatan alternatif. Ia menggendong Sari naik ojek ke rumah seorang dukun yang terkenal di kampung seberang. Sesampainya di sana, dukun itu memeriksa Sari dengan air kembang dan doa-doa. Wajah dukun itu tampak serius. "Ini bukan penyakit medis, Le," kata dukun itu pelan. "Ada kiriman." Darto terkejut. "Kiriman, Mbah?" Dukun itu mengangguk. "Ada yang enggak suka sama kalian. Ini ilmu hitam. Sudah masuk ke tubuh istrimu. Saya coba bersihkan, tapi butuh waktu." Dukun itu melakukan ritual. Membakar kemenyan, mengusap tubuh Sari dengan ramuan, dan membaca doa. Namun sepulang dari sana, kondisi Sari tetap sama. Malam itu, Sari kembali berteriak, lebih keras dari sebelumnya. "Pergi, pergi, jangan ganggu aku," teriaknya sambil memukul-mukul udara. Darto memeluk istrinya erat. "Tenang Dik, nggak ada siapa-siapa." Sari menangis, tubuhnya bergetar. "Mas, dia mau ambil aku." Darto hanya bisa membelai rambut istrinya. Matanya basah. Ia mulai merasa tak berdaya. Keesokan harinya Sari bahkan tak mampu bangun. Dari ranjang, nafasnya terdengar berat. Wajahnya makin pucat, bola matanya cekung. Rambutnya mulai rontok. Warung pun terpaksa tutup. Darto tak tega meninggalkan istrinya sendiri. Pelanggan yang lewat hanya melihat warung tertutup, sebagian bertanya-tanya, sebagian sudah melupakan. Darto mencoba mencari pengobatan lain. Ia membawa Sari ke kiai kampung, berharap ada jalan. Kiai itu menepuk bahu Darto. "Saya akan bantu, doakan Le. Tapi kamu juga harus sabar. Kadang ujian seperti ini memang berat." Beberapa malam kemudian, Sari makin sering melihat bayangan. "Dia di jendela, Mas. Dia ngintip, dia ketawa," bisiknya ketakutan. Darto mendekat ke jendela, tapi tak melihat siapapun. "Nggak ada siapa-siapa, Dik." Sari menggeleng keras. "Ada, dia hitam. Matanya merah." Setiap malam begitu, teriakan Sari makin sering. Kadang Darto terbangun karena suara tangisan. Kadang Sari bicara sendiri sambil menatap sudut ruangan. "Pergi, pergi, jangan dekat aku. Aku nggak mau," ucapnya pelan, seolah berbicara dengan sosok tak terlihat. Darto makin putus asa. Semua usaha sudah dilakukan. Obat medis, pengobatan alternatif, doa-doa dari kiai. Tapi kondisi Sari tidak membaik, bahkan makin hari makin parah. Suatu malam Sari tiba-tiba duduk tegak, matanya menatap lurus ke arah pintu. "Dia sudah masuk, Mas," bisiknya pelan. Darto menoleh ke pintu, masih kosong. "Siapa, Dik?" Sari tak menjawab. Tiba-tiba ia jatuh pingsan. Darto segera menggendongnya ke ranjang. Napas Sari terdengar pelan, tubuhnya lemas. Darto duduk di lantai memandangi wajah istrinya. "Apa salah kami, Dik? Siapa yang tega melakukan ini?" Di luar kamar angin malam bertiup kencang. Daun pintu berderak. Darto merasa ada sesuatu yang tak terlihat ikut masuk bersama angin. Itu, dalam keputusasaannya, Darto menatap langit-langit kamar.
Hatinya berdoa dalam diam, berharap ada keajaiban untuk istrinya yang terbaring lemah. Hari itu matahari terasa terik. Darto berdiri di depan warung yang sudah beberapa hari tutup. Ia memandang jalanan, berharap ada becak lewat. Di dalam rumah, Sari terbaring lemah. Suaranya mulai lirih, nafasnya pendek-pendek. Darto sudah tak tahu harus kemana lagi. Tapi hari itu ia dengar ada seorang pengobat tradisional yang buka praktik di kampung seberang. Meski harapan sudah tipis, ia ingin mencoba. Tak lama, sebuah becak melintas pelan. Penariknya seorang lelaki tua berpeci lusuh. Janggut putihnya menyembul. Dari balik masker kain, Darto melambaikan tangan. "Mbah, becaknya kosong. Alhamdulillah kosong, nak. Mau kemana?" Tanya lelaki tua itu berhenti di depan Darto. Darto mendekat. "Saya mau ke kampung seberang, Mbah. Istri saya sakit, mau saya bawa ke pengobatan." Mbah itu menurunkan masker, tersenyum ramah. "Mari, nak. Silakan naik." Darto masuk ke rumah, menggendong Sari yang makin kurus. Perlahan ia membaringkan istrinya di dalam becak. Mbah Sabar si tukang becak membantu menata posisi agar Sari lebih nyaman. Sepanjang jalan Darto bercerita. Awalnya pelan, lalu mengalir begitu saja. Tentang warung bakso yang dulu ramai. Tentang sakit aneh yang menimpa Sari. Tentang berbagai usaha yang sudah dilakukan. Suaranya terdengar lelah. "Sudah saya bawa ke dokter, katanya normal. Dibawa ke pengobatan alternatif, tetap nggak ada perubahan. Sari makin lemah, Mbah. Tiap malam lihat bayangan. Kadang ngomong sendiri, saya bingung harus apa lagi." Kata Darto pelan. Mbah Sabar mengayuh pelan, mendengarkan tanpa memotong. Kadang hanya mengangguk kecil. "Dulu warung saya ramai, Mbah, tapi setelah itu banyak yang ngomong aneh-aneh. Ada yang bilang bakso saya pakai daging tikus. Ada yang bilang rasa baksonya tiba-tiba jadi aneh. Padahal kami nggak pernah macam-macam. Lalu istri saya mulai sakit. Sampai sekarang, Mbah Sabar tetap diam. Matanya menatap lurus ke depan. Becaknya terus melaju di jalanan sempit, melewati rumah-rumah kayu dan warung kecil yang berjejer. Angin siang berhembus pelan. Beberapa menit kemudian Mbah Sabar berbicara pelan. "Kadang, nak, bukan soal usaha, bukan soal kesehatan." Darto menoleh, keningnya berkerut. "Maksudnya, Mbah, kadang ada hal lain yang nggak kelihatan, yang cuma bisa dirasa." Darto menghela nafas panjang. "Saya sudah curiga, Mbah, tapi saya nggak tahu harus bagaimana." Mbah Sabar menoleh sebentar lalu tersenyum tipis. "Tenang saja, nak, kita usaha dulu. Niat baik pasti ada jalannya." Perjalanan terasa lama bagi Darto. Ia terus memandangi wajah pucat istrinya. Sesekali, Sari merintih pelan, menggeliat gelisah. Tubuhnya berkeringat meski udara panas. Akhirnya becak berhenti di depan rumah kecil bertuliskan pengobatan tradisional Bu Tumirah. Darto turun membayar ongkos becak. "Terima kasih, Mbah." Namun sebelum Darto menggendong Sari turun, Mbah Sabar menahan lengan Darto. "Nah, boleh saya lihat istrimu sebentar?" Darto bingung tapi mengangguk. Mbah Sabar mendekat, menatap wajah Sari dengan seksama. Tangan keriputnya menyentuh dahi Sari, lalu menekan pelipisnya pelan. Mata Mbah Sabar terpejam beberapa detik. Darto memperhatikan dengan heran. "Kenapa, Mbah?" Mbah Sabar membuka mata, menghela nafas. "Saya kira ini bukan penyakit biasa, nah." Darto terdiam. "Jadi, apa, Mbah?" Mbah Sabar menatap Darto lekat. "Ada yang mengirim sesuatu ke istrimu. Saya tahu ini bukan tempat saya bicara. Tapi kalau kamu percaya, izinkan saya ke rumahmu nanti malam." Darto semakin bingung. "Mbah, sampean ini siapa sebenarnya?" Mbah Sabar tersenyum samar. "Saya cuma tukang beca, nak, tapi kadang Allah kasih kita ilmu sedikit untuk menolong orang." Darto memandang wajah Mbah Sabar lama. Ada ketulusan di sorot matanya. Tidak ada kesan ingin mencari keuntungan. "Kalau Mbah memang mau menolong, saya terima." "Tolong istri saya, Mbah. Saya sudah nggak tahu harus kemana lagi." Mbah Sabar mengangguk. "Insya Allah, nah. Saya ke rumahmu nanti habis maghrib. Sekarang kamu bawa istrimu periksa dulu di sini. Kalau memang dari segi medis atau tradisional nggak ada hasil,
Biar nanti saya coba. Darto mengangguk pelan. Baik, Mbah, terima kasih. Malamnya Darto menunggu di rumah, hatinya bercampur, harap dan cemas. Di dalam kamar, Sari kembali mengigau, tangannya meraih-raih udara kosong, bibirnya bergetar. Mas, jangan biarkan dia masuk. Dia ketawa, dia mau aku ikut. Darto menggenggam tangan istrinya erat. Tenang, Dik, aku di sini. Sekitar pukul 8 malam, terdengar suara salam dari luar. Darto bergegas membuka pintu. Mbah Sabar berdiri membawa tas kecil dan sebuah botol air putih. Di tangan satunya membawa kain sarung dilipat rapi. Boleh saya masuk, Nak? Silakan, Mbah. Mbah Sabar melangkah pelan ke dalam. Tatapannya mengelilingi ruangan. Ia duduk di kursi. Bambu dekat kamar. Saya minta segelas air putih, Nak. Darto segera mengambil. Mbah Sabar menuangkan air dari botolnya ke dalam gelas. Ia menutup mata, membaca sesuatu pelan. Bibirnya bergerak tanpa suara. Setelah beberapa menit, Mbah Sabar berdiri, mendekat ke kamar. Boleh saya lihat istrimu? Silakan, Mbah. Mbah Sabar masuk pelan, ia duduk di tepi ranjang menatap wajah Sari yang pucat. Tangannya menyentuh pergelangan tangan Sari. Lalu dengan hati-hati ia mengusap kepala Sari dengan kain yang sudah dibacakan doa. Darto memperhatikan dengan cemas. Bagaimana, Mbah? Mbah Sabar menoleh. Ada sesuatu yang menempel, Nak. Bukan sekadar sakit biasa, tapi insya Allah masih bisa diobati. Darto mengangguk lega. Tolong istri saya, Mbah. Tolong. Mbah Sabar tersenyum samar. Kita berusaha sama-sama, Nak. Yang penting kamu percaya dan sabar. Malam itu Darto merasa ada sedikit harapan. Untuk pertama kalinya ia melihat Sari tertidur lebih tenang. Tidak lagi berteriak, tidak lagi mengigau. Meski masih lemah, napasnya terdengar lebih teratur. Di luar kamar, Mbah Sabar duduk bersila, membaca doa dengan suara pelan. Suaranya terdengar, mantap, penuh keyakinan. Darto duduk di sampingnya, menatap penuh harap. Ia tahu perjuangan belum selesai. Tapi malam itu, ia merasa ada cahaya kecil di ujung gelapnya jalan. Malam semakin larut. Angin di luar bertiup pelan, membuat dedaunan bergemerisik. Darto duduk di lantai ruang tamu, menatap Mbah Sabar yang masih duduk bersila dengan tenang. Botol berisi air putih diletakkan di depannya. Suasana di dalam rumah terasa sunyi, hanya terdengar suara nafas pelan dari kamar. Sekarang waktunya, Nak, kata Mbah Sabar perlahan. Darto mengangguk, berdiri dan membuka pintu kamar. Sari masih terbaring lemah di atas kasur. Matanya terpejam, tapi wajahnya tampak gelisah. Keningnya berkeringat meski suhu udara tak terlalu panas. Mbah Sabar melangkah masuk, membawa botol air dan kain kecil. Ia duduk di tepi ranjang menatap Sari dengan tenang. Kita mulai, ya Nak, ujarnya pada Darto. Darto berdiri di sampingnya, gugup. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Cukup duduk di dekat istrimu, jangan kemana-mana. Kalau dia bergerak atau bicara aneh-aneh, pegang tangannya, jawab Mbah Sabar sambil membuka tutup botol air. Ia mulai membaca doa pelan, suaranya datar, ritmenya teratur, bibirnya terus bergerak, matanya terpejam. Setelah beberapa menit, ia meniup pelan ke dalam botol air. Kemudian ia menuangkan sedikit air ke tangannya dan mengusap pelan dahi Sari. Sari mengerang pelan. Tubuhnya menggeliat. Matanya terbuka sedikit, terlihat kosong. Darto buru-buru memegang tangannya. Tenang, Nak. Ini baru permulaan, kata Mbah Sabar tanpa menghentikan bacaannya. Ia kembali mengambil air, lalu memercikkan ke wajah dan lengan Sari. Tiba-tiba tubuh Sari menegang. Matanya terbuka lebar. Suara jeritan keras keluar dari mulutnya. Darto terkejut, langsung menggenggam erat tangan istrinya. Mbah, kenapa Mbah? Tanya Darto panik. Pegang dia, jangan dilepas, jawab Mbah Sabar cepat. Tubuh Sari mulai bergerak liar, seolah ada yang menarik dari dalam. Kakinya menendang-nendang, tangannya berusaha meraih sesuatu di udara. Jeritannya makin keras. Lepaskan aku! Jangan sentuh aku, teriaknya. Mbah Sabar memercikkan lagi air ke tubuh Sari. Kali ini ia mengusap dada Sari sambil membaca doa lebih keras.
Suaranya terdengar mantap berulang-ulang. Darto berusaha menahan tubuh istrinya yang seperti melawan. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba tubuh Sari kaku. Matanya memandang lurus ke langit-langit. Mulutnya ternganga. Darto melihat ke arah pandangan istrinya. Kosong. Tidak ada apa-apa, tapi Mbah Sabar menoleh ke arah itu, matanya menajam. Darto, kamu nggak lihat kan? Tanya Mbah Sabar pelan. Darto menggeleng bingung. Lihat apa, Mbah? Di atas sana, ada bayangan hitam. Diam, nempel di sudut langit-langit. Dia menatap kita. Jawab Mbah Sabar perlahan, nadanya serius. Darto menelan ludah. Ia memandang ke sudut langit-langit, tapi tetap tak melihat apa-apa. Hanya gelap biasa. Apa itu, Mbah? Tanyanya gugup. Mbah Sabar mengusap lagi air ke kepala Sari, lalu berdiri. Perlahan, matanya tak lepas dari sudut langit-langit. Itu bukan sekadar bayangan. Itu yang selama ini menempel di tubuh istrimu. Itu yang bikin dia sakit. Jadi, benar ini kiriman Mbah? Tanya Darto, suaranya pelan. Mbah Sabar mengangguk. Iya nak, ini bukan penyakit biasa, ini kiriman. Ada yang sengaja mengirim, supaya istrimu sakit, supaya kamu hancur. Darto menatap istrinya yang masih kaku. Kenapa, Mbah? Siapa yang ngelakuin? Mbah Sabar duduk kembali, mengambil napas panjang. Saya belum tahu siapa yang ngirim, tapi tujuan kiriman ini jelas. Mereka mau bikin usahamu jatuh, istrimu sakit, keluargamu hancur. Biasanya ini iri hati atau dendam. Darto mengusap wajahnya, bingung. Tapi, Mbah, saya nggak pernah punya musuh. Selama ini saya cuma jualan. Saya nggak pernah jahat sama orang. Kadang, bukan karena kamu jahat, tapi karena orang lain nggak suka kamu berhasil. Iri hati orang itu kadang lebih kejam dari apapun, jawab Mbah Sabar tenang. Darto terdiam. Pikirannya langsung teringat satu nama. Pak Jaiman. Pedagang bakso lama di kampung itu. Orang yang dulu pernah menawari kerjasama, tapi Darto tolak baik-baik. Sejak itu dia sering melempar sindiran, bahkan menyebar gosip jelek tentang warungnya. Mbah, kalau itu betul kiriman, apakah bisa diangkat? Tanya Darto. Suaranya pelan. Insya Allah bisa, tapi butuh proses. Saya cuma perantara. Yang menyembuhkan tetap Allah. Kamu harus kuat, jangan takut, jangan gampang emosi. Karena kalau kamu ikut marah, itu malah bikin kiriman ini makin kuat. Jelas Mbah Sabar. Darto mengangguk pelan. Saya siap, Mbah, tolong istri saya. Mbah Sabar kembali berdiri, membawa botol air mendekat ke sudut langit-langit. Ia membaca doa lebih keras, suaranya mantap. Lalu ia memercikan air ke arah bayangan yang hanya dia lihat. Sari tiba-tiba mengerang keras. Tubuhnya menggeliat seperti kesakitan. Tenang nak, tahan sebentar lagi, kata Mbah Sabar sambil terus membaca doa. Beberapa saat kemudian, Sari pingsan. Tubuhnya terkulai lemas. Napasnya terdengar berat, tapi lebih pelan. Mbah Sabar mendekat, memeriksa denyut nadinya. Dia mengangguk pelan. Sudah mulai lepas nak, tapi belum sepenuhnya. Malam ini saya bersihkan dulu. Besok kita lanjut. Jangan biarkan istrimu tidur sendirian. Kalau bisa kamu bacakan doa di sampingnya, pesan Mbah Sabar. Darto mengangguk. Siap, Mbah. Saya akan jagain. Mbah Sabar duduk kembali, menutup matanya sebentar. Besok, kita perlu tahu siapa yang ngirim ini. Karena kalau enggak, kiriman ini bisa datang lagi. Saya akan cari tahu lewat doa dan petunjuk. Sekarang, kamu istirahat. Saya juga mau pamit. Nanti subuh saya balik lagi. Darto berdiri, menyalami. Tangan Mbah Sabar erat. Terima kasih banyak Mbah, saya nggak tahu harus balas apa. Jangan mikir balas budi nak. Saya cuma bantu skuad saya. Yang penting kamu ikhtiar terus. Jangan lupa doa. Yang bikin sembuh itu Allah, bukan saya. Mbah Sabar melangkah keluar pelan. Darto menutup pintu, lalu duduk di samping istrinya, yang masih tertidur. Malam itu ia merasa ada harapan baru, tapi juga muncul rasa khawatir. Kalau benar ada yang mengirim santet, berarti ada seseorang yang begitu ingin menghancurkan mereka. Dan Darto tahu,
perjuangannya belum selesai. Di malam itu setelah menunaikan sholat Isya, Mbah Sabar duduk bersila di serambi rumahnya. Ia menatap langit malam yang gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang samar. Di hadapannya, sebuah botol berisi air putih dan seikat daun sirih terletak di atas tikar. Ia menutup mata, mulai membaca doa dengan suara pelan namun mantap. Setelah beberapa saat, Mbah Sabar membuka mata dan berdiri. Ia mengambil botol air dan daun sirih, lalu melangkah keluar rumah. Langkahnya mantap menuju arah warung bakso milik Pak Jaiman. Warung itu terletak di ujung jalan, sekitar 200 meter dari rumah Mbah Sabar. Sesampainya di depan warung, Mbah Sabar berhenti. Ia berdiri di seberang jalan, menatap warung yang sudah tutup. Dari dalam warung, terlihat cahaya lampu redup menyala. Mbah Sabar menutup mata, membaca doa dalam hati. Tiba-tiba, dari atap warung muncul asap hitam mengepul ke langit. Asap itu berputar-putar, lalu menghilang begitu saja. Mbah Sabar membuka mata, menarik napas dalam-dalam. Ia membalikkan badan, berjalan pulang dengan langkah tenang. Keesokan paginya, kampung digemparkan oleh kabar mengejutkan. Pak Jaiman ditemukan kejang-kejang di dalam warungnya. Tubuhnya menggigil hebat, mulutnya berbusa dan matanya melotot. Warga segera membawanya ke puskesmas terdekat. Namun, dokter tidak menemukan penyebab pasti kondisi Pak Jaiman. Semua hasil pemeriksaan menunjukkan normal. Sementara itu, kabar lain menyusul. Dukun langganan Pak Jaiman, yang dikenal sebagai Mbah Wiryo, ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Tubuhnya kaku, wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan atau penyakit sebelumnya. Berita ini menyebar cepat ke seluruh kampung. Warga mulai mengaitkan kejadian ini dengan santet yang sebelumnya menimpa Sari, istri Darto. Mereka percaya bahwa santet yang dikirimkan telah berbalik kepada pengirimnya. Darto yang mendengar kabar tersebut merasa terkejut dan bingung. Ia tidak menyangka bahwa Pak Jaiman, pesaing usahanya, bisa melakukan hal sejauh itu. Ia teringat saat Pak Jaiman menawarinya kerjasama, yang ditolaknya dengan baik-baik. Sejak itu, Pak Jaiman memang menunjukkan sikap tidak bersahabat. Darto duduk termenung di depan rumahnya. Ia merasa campur aduk antara lega karena istrinya mulai membaik dan kecewa karena orang yang dikenalnya bisa berbuat sejahat itu. Ia sadar bahwa iri hati bisa membuat seseorang melakukan hal-hal di luar nalar. Malam harinya, Mbah Sabar datang ke rumah Darto. Ia membawa kabar bahwa Sari sudah terbebas dari pengaruh santet. Namun, ia juga mengingatkan Darto untuk selalu waspada dan menjaga diri dengan doa dan ibadah. Darto mengucapkan terima kasih kepada Mbah Sabar atas bantuan dan nasihatnya. Ia berjanji akan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan tidak mudah terpengaruh oleh godaan duniawi. Sejak kejadian itu, warung bakso Darto dan Sari kembali ramai. Pelanggan datang silih berganti menikmati bakso buatan Sari yang lezat. Sari pun kembali sehat dan ceria seperti dulu. Mereka menjalani hidup dengan lebih bersyukur dan berhati-hati. Sementara itu, warung Pak Jaiman ditutup. Ia masih dirawat di puskesmas dengan kondisi yang belum membaik. Warga kampung mengambil pelajaran dari kejadian ini bahwa iri hati dan niat jahat hanya akan membawa kehancuran bagi pelakunya sendiri. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah Darto dan Sari. Suasana yang sebelumnya suram perlahan berubah menjadi cerah. Sari duduk di kursi rotan, menatap halaman depan dengan senyum tipis. Tubuhnya yang sempat lemah kini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Darto menyiapkan sarapan sederhana di dapur. Ia membawa sepiring nasi dan sayur hangat ke hadapan Sari. "Makan dulu, Sar. Biar tenagamu cepat kembali," ujar Darto sambil meletakkan piring di meja kecil. Sari mengangguk pelan, mengambil sendok, dan mulai makan. Meski belum sekuat dulu, nafsu makannya mulai kembali. Setiap suapan adalah langkah kecil menuju kesembuhan. Hari-hari berlalu dan kondisi Sari semakin membaik. Ia mulai membantu Darto membersihkan rumah dan menyiapkan bahan-bahan untuk warung. Mereka memutuskan untuk membuka kembali warung bakso yang sempat tutup. Kabar dibukanya kembali warung Darto dan Sari cepat menyebar di kampung. Pelanggan lama
Berdatangan, rindu akan cita rasa bakso buatan Sari. Warung kecil itu kembali ramai, suara tawa dan obrolan pelanggan mengisi udara. Suatu sore, setelah warung tutup, Darto duduk di bangku depan rumah. Ia menatap jalanan yang mulai sepi, mengenang masa-masa sulit yang baru saja mereka lewati. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Darto menoleh dan melihat Mbah Sabar datang dengan becaknya. Wajahnya yang keriput dihiasi senyum hangat. "Assalamualaikum." "Darto," sapa Mbah Sabar. "Waalaikumsalam, Mbah. Silakan duduk," jawab Darto sambil menepuk bangku di sampingnya. Mbah Sabar duduk, meletakkan topi capingnya di pangkuan. Mereka terdiam sejenak, menikmati angin sore yang sejuk. "Terima kasih, Mbah, atas bantuan dan doanya. Sari sudah sehat kembali," ucap Darto dengan tulus. Mbah Sabar tersenyum, menatap Darto dengan mata yang penuh kebijaksanaan. "Aku hanya menyampaikan doa, Nak. Allah yang menyembuhkan. Segala sesuatu terjadi atas kehendaknya," jawab Mbah Sabar. Tambah, pinter Darto mengangguk, merasakan kedamaian dalam hati. Ia menyadari bahwa kesembuhan Sari bukan hanya hasil dari usaha manusia, tetapi juga karena pertolongan Tuhan. Tak terlihat +1alsofwa.com+ipan. Setelah beberapa saat, Mbah Sabar berdiri, mengenakan kembali topi capingnya. "Sudah sore, aku pamit dulu. Masih banyak yang harus kuantar dengan becakku," katanya sambil tersenyum. "Tak terlihat. Terima kasih sekali lagi, Mbah." "Semoga Allah membalas kebaikan, Mbah," ucap Darto. Mbah Sabar mengangguk, lalu melangkah pergi dengan becaknya. Darto menatap punggung Mbah Sabar yang perlahan menghilang di tikungan jalan. Ia merasa bersyukur telah dipertemukan dengan orang baik di saat yang tepat. Malam itu, Darto dan Sari duduk bersama di teras rumah. Mereka menatap langit yang dipenuhi bintang, merasakan ketenangan yang lama hilang. "Kita harus lebih rajin berdoa dan bersyukur," kata Sari. "Iya, Sar. Kita sudah melewati masa sulit. Sekarang saatnya menjalani hidup dengan lebih baik," jawab Darto. Mereka saling menggenggam tangan, merasakan hangatnya kebersamaan. Mereka tahu bahwa hidup sederhana tidak menghalangi seseorang untuk menjadi penolong bagi sesama. Orang baik selalu hadir di jalan yang tak terduga, membawa harapan dan cahaya di tengah kegelapan. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah, kebaikan dan doa tulus memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam kesederhanaan, seseorang dapat menjadi penolong bagi sesama. Kesembuhan dan kebahagiaan bukan hanya hasil dari usaha, tetapi juga karena pertolongan Tuhan yang datang melalui orang-orang baik di sekitar kita.